kehidupan manusia ini sangat terbantu oleh teknologi. Adanya sistem komputer telah memudahkan kita untuk melakukan berbagai hal hanya melalui segenggam smartphone. Jual beli online, pesan ojek online, meeting online, bahkan virtual tour, jalan-jalan online. Hanya dengan satu kali klik di sosial media, kita bisa berbagi informasi dan pesan dalam bentuk gambar. Akan tetapi, tanpa kita sadari, banyak juga hal-hal buruk yang masuk ke dalam negara kita dan berdampak bagi remaja di seusia kita ini. Saya ambil contoh seperti banyak yang tawuran, merokok, minum-minuman khamar, balap liar, dan masih banyak lagi. Dan itu semua dianggap sebagai hal yang normal. Bukan begitu? Namun ada salah satu yang viral hingga detik ini. Namanya adalah bullying atau Generasi perundungan. milenial sangat terbuka dengan teknologi. Contohnya, setiap orang atau para remaja pasti memiliki gadget dengan segala fitur yang ditawarkan, seperti Instagram, YouTube, Twitter, Wattpad, Facebook, TikTok, WhatsApp, dan masih banyak lagi. Media tersebut merupakan media yang paling banyak digunakan oleh para generasi milenial. Media sosial jika dimanfaatkan secara bijak, maka banyak keuntungan yang akan diperoleh bagi penggunanya. 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah menyembah kepadaku. Berdasarkan ayat tersebut, maka jelas sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan yang sangat tegas, yakni agar makhluk yang bernama jin dan manusia ini wajib mengabdi kepadanya. Akan tetapi, agar tujuan Allah tersebut Peran pemuda Islam di era digital. Patutlah kita bersyukur karena kita berada di era milenial ini yang semuanya serba digital dan modern. Tapi jangan berbangga hati dulu, karena tanggung jawab besar berada di pundak kita sebagai generasi penerus agama Islam. Beberapa aktivitas memang tidak lepas dari yang namanya media sosial. Lantas, apa sih peran kita sebagai pemuda Islam di era digital ini? Adalah menjadi pemuda yang berilmu Di saat ini seperti TikTok, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Lalu gimana sih peran kita sebagai remaja Islam berdakwah di era digital? Nah, ini dia caranya buat teman-teman. Let's go! Oke, jadi peran remaja di era digital ini bisa banyak sekali yang kita lakukan. Contohnya, pertama, membuat quotes tentang Islamiyah. Bisa diposting di Instagram, TikTok. Surah Yusuf ayat 108, Surah Al-Qasas ayat 87, dan Surah Fusilat ayat 33. Berikut Surah Al-Imran ayat 104. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Nah, dalam hal ini sangat penting dalam keadaan era digital ini itu dakwah juga sangat dimudahkan dengan teknologi-teknologi seperti itu. Seperti misalnya kita nih sering bertemu dengan media-media dakwah online dari berbagai aplikasi-aplikasi yang tadi. Nah, hal ini merupakan solusi agar masyarakat atau agar para remaja saat ini mengenal tanggung jawab mereka dan banyak harta dan anak dapat memberikan kehidupan dan martabat yang terhormat kepada orang yang memilikinya. Seperti halnya Uyainah, pemuka Quraisy yang kaya itu, atau Hurtus yang mempunyai kedudukan mulia di tengah-tengah kaumnya, karena memiliki kekayaan dan anak buah yang banyak. Karena harta dan anak pula, orang menjadi takabur dan merendahkan orang lain. Allah menegaskan bahwa keduanya hanyalah perhiasan hidup duniawi, Ibadah sunnah bukan dianjurkan oleh Rasulullah untuk diamalkan. Qiyamul Lail dapat dikerjakan di sepanjang malam hingga sebelum terbit fajar.
baik di dalam bulan Ramadan maupun di setiap malam selain bulan Ramadan. Namun begitu, Qiyamul Lail di bulan Ramadan memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan Qiyamul Lail yang dikerjakan di bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis, yaitu Ramadhana imaman wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, yang artinya barang siapa ilmu pengetahuan hingga ilmu teknologi. Seperti yang telah dicetuskan oleh Bapak Baharudin Yusuf Habibi, iya, beliau telah mengenalkan kepada kita istilah imtak dan imtek. Imtak sendiri adalah iman dan takwa, dan imtek ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang teknologi. Nah, dari dua hal tersebut tidak dapat dipisahkan di era seperti ini. Justru hanya pernah mendengar satu kalimat ini tidak? Jika tangan kananmu beramal, maka jangan sampai tangan kiri mengetahuinya. Di era digital ini memang kita sering menemui banyak motivasi dari teman-teman kita melalui media sosial. Tetapi apakah hal tersebut memang niat karena Allah SWT atau malah karena dia? Beramal untuk memotivasi orang lain. Apakah kita perlu? Secara etimologi berasal dari bahasa Yunani digitus yang artinya jari jemari. Arti luasnya ialah suatu teknologi elektronik yang mampu melakukan, menyimpan, atau memproses data. Era telah berubah, zaman terus bergerak, model masyarakat mencari informasi juga telah berubah. Jika dulu masyarakat rela berhari berjalan kaki menuju tempat pengajian yang diisi oleh kondang, ini mereka tidak perlu repot dan capek untuk mengikutinya. Makan handphone. Assalamualaikum. Hai guys, kenalin aku Haya dari Mamumtaza. Kali ini aku mau cerita nih. Sekarang kan udah bulan Ramadan, tapi aku belum ganti puasa tahun lalu. Kalau gitu, gimana ya solusinya? Halo Hai, lagi apa nih? Hai Tis, aku lagi buat vlog nih. Vlog apa? Gimana ya cara ganti puasa tahun lalu? Padahal kan sekarang udah bulan Ramadan. Oh, barusan aku lihat di YouTube ada video tentang hukum. Hebat. Masa muda adalah masa yang paling tepat dan paling kuat untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 54 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. Berasal dari kota Malang, ingin menyampaikan sebuah tausiah yang bertema peran remaja dalam dakwah di era digital. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan kekuatan. Masa muda merupakan masa di mana Allah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Di mana sebagai pemuda kita diberi dalam bentuk fisik yang kuat, mata yang bisa melihat dengan jelas dan tepat, tangan yang bisa mengangkat beban yang sangat berat, dan kaki yang bisa melangkah dan lari. Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan anugerahnya sehingga kita selalu dalam nikmat sehat dan iman. Semoga kita selalu istiqomah di jalannya. Amin. Dewan juri yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Inasya Walitri Favorita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan dakwah yang berjudul Syu'ban al-Yaum Rijalul Khot. Pemuda hari ini, pemimpin masa depan. Sebagai seorang pemuda, kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan teknologi yang sangat pesat, khususnya dalam perkembangan internet. Tidak dipungkiri, memang internet banyak memberikan kita manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, ada hal yang sangat disayangkan dalam perkembangan game online. Saat ini, Muhammad mendapatkan keuntungan yang besar karena selama berdagang, Nabi Muhammad sangat tekun, jujur, ramah, dan murah senyum kepada pembeli.
Nabi Muhammad juga tidak pernah membohongi pembeli. Nah, dari contoh sikap Nabi Muhammad dalam berdagang, di sisi lain, pada zaman sekarang ini, kita bisa membantu orang tua. Kita juga bisa belajar bagaimana memanfaatkan sudah mendengar mengenai Mbak Rara Cipawang Hujan Motor TV. Ayo, pasti ada di antara teman-teman yang sering menganggap gurunya Hujan sebagai penghambat semua aktivitas. Allah berfirman pada surat Asyura ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yansur rahmatah wa huwal waliyyul hamid. Dan dialah yang menurunkan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya, dan dialah Maha Pelindung, Maha Terpuji. Bergaul dengan banyak orang dan bersabar atas apa yang terjadi terhadapnya itu lebih baik daripada mukmin yang gak mau bergaul dan gak mau bersabar atas gangguan mereka. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kita sebagai pemuda di zaman sekarang harus pandai-pandai nih bersikap dan menyikapi segala sesuatu yang terjadi di depan kita. Biasanya, teruntuk Dewan Juri dan teman-teman sekalian, kalau main sosmed tuh ngapain aja sih? Pasti ngaji, selawat, dengerin tausiahnya Ustadz Agam. Betul apa betul? Insya Allah. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, panjatkan syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya hingga saat ini kepada kita semua. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah. Semoga kita mendapat hidayahnya. Pentingnya peran pemuda-pemudi Islam di era milenial. Rasulullah bersabda, tidak akan bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat nanti di hadapan Rabb-nya. Hadis riwayat Tirmidzi. Gimana sih? Apalagi sekarang lagi bulan puasa. Berhubung waktu Imsya masih lama, jadi aku sholat tahajud dulu dan baca doa birrul walidain. Karena sunahnya sahur itu dilakukan di akhir menjelang azan subuh. Nah, ini walaupun sholat tahajud juga bagus dilaksanakan di ujung malam, tapi karena waktu sholat itu relatif lebih lama daripada makan, jadi diutamain sholatnya dulu. Setelah makan, aku biasanya langsung cuci piring aku sendiri karena udah tradisi di rumah. Hidupnya bahagia di dunia harus berilmu, dan barang siapa saja yang ingin hidupnya bahagia di akhirat juga dengan ilmu, dan barang siapa saja yang ingin bahagia di kedua-duanya juga dengan ilmu. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, sehingga Islam harus disebarluaskan kepada umat manusia. Era saat ini membuat kita bergabungan dengan teknologi. Teknologi informasi adalah salah satu alat mendekatkan diri kepada Allah dan menjalankan misi kaifatullah fil ardi, yaitu mewujudkan Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarga, sahabat, dan kita selaku umat yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaat-syafaat dari beliau. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu Dewan Juri, beserta teman-teman sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nafa Aulia Agustin, perwakilan dari SMK Negeri 1 Malang, akan membahas sebuah tema mengenai peran remaja di era digital. Hadirin dengan tujuan yang berbeda, yaitu agar terlihat baik di depan orang lain dan mengharap pujian dari orang lain. Meski demikian, tidak semua orang kok seperti itu. Masih banyak loh manusia yang berbuat kebaikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, syaitan itu tidak henti-hentinya memalingkan hati dan pikiran manusia. Dan syaitan bertujuan menjauhkan manusia dari keikhlasan. Oke teman-teman, kita lanjut. Makan, belanja, dan semua kegiatan yang kita lakukan di setiap harinya pasti menggunakan teknologi. Seperti teman-teman ketahui juga bahwa teknologi di era modern ini sangat mempermudah kita dalam melakukan hal apapun. Dan kita sebagai pemuda harusnya bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Kita bisa mendapatkan banyak informasi hanya menggunakan ujung jari saja loh. Dengan mengklik tombol, informasi apapun. Apakah kamu akan bahagia jika aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, dan Fatimah menjadi saudaramu? Dengan cepatnya, anak tersebut menjawab, iya, aku mau. Anak tersebut dengan cepatnya memeluk Rasulullah dengan tangis yang terisak-isak.
Rasulullah pun memeluk kembali. Artinya Rasulullah menggandeng tangannya dan menuju ke rumah Aisyah. Dan Rasulullah berkata, jika kita bisa bijak dalam menggunakan teknologi tersebut, seharusnya kita mengetahui bahwa aplikasi-aplikasi yang telah berkembang ini memiliki fungsi-fungsi tersendiri yang harus kita bisa gunakan sebaik mungkin, seperti aplikasi Facebook, WhatsApp, Twitter, Google, YouTube, dan masih banyak lagi. Kata bijak yang dimaksud dalam hal ini adalah kita harus bisa mengelola, harus bisa berpikir sebelum melakukan sesuatu, karena hal yang telah kita lakukan atau tindakan yang telah kita lakukan dapat berdampak baik sekecil apapun maupun sebesar apapun. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim merasa gembira saat bulan Ramadan telah tiba. Hal yang perlu dikhawatirkan adalah ketika seorang muslim merasa biasa-biasa saja dan menganggap tidak ada yang istimewa. Bisa jadi ia telah melewatkan kebaikan yang begitu besar. Sebab merayakan bulan Ramadan adalah karunia dari Allah. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya kita merasa bergembira. Allah berfirman, katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu lebih baik Ramadan sebanyak-banyaknya. Ya, alasannya adalah karena Allah akan melipat gandakan segala amal kebaikan yang kita lakukan di bulan ini. Masya Allah. Segala waktu di bulan suci Ramadan sangat-sangat berharga. Setiap jamnya, setiap menitnya, setiap detiknya sangat-sangat bernilai. Bagaimana tidak bernilai jika tidurnya orang berpuasa dapat dihitung dengan sama orang yang beribadah. Diamnya orang yang berpuasa sama dengan orang yang membaca tasbih. Dan amal terucap dari lawan debatku. Karena sesungguhnya yang aku harapkan dari suatu perbincangan adalah bertambahnya ilmuku. Dan tidak ada yang paling baik dari lawan bicaraku selain orang-orang yang menunjukkan kesalahan. Masya Allah, sangat dalam sekali kalau kita tulis lagi makna dari ucapan sahabat Umar bin Khattab. Berkaca dari kehidupan sehari-hari, nasihat itu seringkali kita temui dalam membawa berita ini jujur. Jangan sampai silapnya lisan kita, sempitnya pikiran kita, kecerobohan jari kita meninggalkan luka dan menyakiti orang lain. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membenci 3 hal pada kalian: menyebarkan kabar burung, katanya, pemborosan harta, dan banyak bertanya. Suatu hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, Robmu kagum dengan pemuda yang tidak memiliki sobwah. Sobwah sendiri artinya adalah memiliki rasa kecondongan untuk menyimpang dari kebenaran. Masa muda merupakan masa yang emas, masa yang penuh dengan kekuatan. Karena secara biologis dan fisik, pemuda masih kuat dan mampu bergerak cepat. Sehingga mereka akan memiliki semangat yang berapi-api. Mengapa demikian? Insinyur Soekarno pernah berkata, berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia merupakan suatu poin emas untuk berdakwah. Salah satu hal yang bisa dimanfaatkan adalah akses cepat melalui smartphone. Salah satunya dengan membentuk suatu komunitas melalui smartphone yang kita miliki. Dari komunitas ini pula, kita dapat merangkul seluruh elemen masyarakat dengan memanfaatkan penggunaan media sosial. Banyak platform media sosial yang dapat dilakukan. Hal-hal yang dulu jarang dilakukan oleh orang-orang pada zaman dahulu, sekarang sering dilakukan. Dan berlaku pula sebaliknya. Contohnya seperti pada zaman dahulu, orang-orang menulis surat dan mengirimkannya ke kantor pos untuk berkomunikasi antar sesama dalam jarak jauh. Sekarang, orang-orang hanya memerlukan smartphone mereka untuk melakukan hal tersebut. Lalu, pada zaman dahulu, teknologi seperti telepon, yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni segala dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makna dari ayat tersebut adalah apabila kita sebagai umat muslim mengakui mencintai Nabi Muhammad SAW,
maka kita harus mengikuti tuntunan yang telah diajarkan oleh beliau dengan baik.